Assalamualaikum warahmatullahi Pak Kiai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau Amin. Pak Kiai sehat, kami juga merasa senang, merasa bahagia, merasa Amin. luar biasa. Kami doakan selalu agar Pak Kiai selalu sehat dalam Amin. mengemban amanah, dalam mengemban Amin. tugas, dan khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas ke MUI-an Pak Kiai. Pak Kiai ini sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, di mana bahwa Ketua MUI tentu saja kami memahaminya sangat sibuk luar biasa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, apalagi bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang ini sekarang ini kan dihadapkan dengan berbagai suasana, berbagai kemajuan digital dan lain sebagainya. Kami tentu saja ingin memahami kira-kira mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan tugas pokok MUI itu seperti apa Pak Kiai untuk barangkali masyarakat, kaum muslimin dan muslimat atau yang lain sebagainya supaya bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas. Ya, terima kasih Pak Kiai Amin. Pertama, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang. Saya sampaikan bahwa sesungguhnya saya di antara teman-teman yang ada di Kota Tangerang dan di pengurus Majelis Ulama, baik di Dewan Pertimbangan, kemudian di Dewan Pimpinan, di komisi-komisi, saya mungkin bukan yang terbaik, ya. Dari sisi keagamaan, pengalaman organisasi, jam terbang dan lain sebagainya. Tapi barangkali ini sudah garis kehidupan dan garis tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saya. Ini ada tugas mulia. Nah, oleh karenanya saya sampaikan bahwa Ketua Umum Majelis Ulama bukan segala-galanya, ya. Dari tim yang ada di pengurus Majelis Ulama, Dewan Pimpinan, komisi-komisi, termasuk juga MUI Kecamatan Sekota Tangerang adalah teamwork, ya, teamwork, ya. Ibarat permainan bola, saya akan memposisikan selaku kapten, kira-kira begitu. Baik. Kapten yang akan mengatur irama permainan bola. Ya, bagaimana kita bisa menggolkan tugas-tugas Majelis Ulama. Luar biasa ini strategi Pak Kiai. Mangga lanjut Kiai. Ya, jadi selaku kapten saya akan mengoper tugas-tugas yang ada di Majelis Ulama sesuai dengan tupoksi. Baik. Ya, ada komisi fatwa, ada komisi ekonomi, ada komisi budaya, ada komisi keluarga, perempuan dan remaja, dan ini sudah diatur ada pembina-pembina dari Dewan Pimpinan, ya, yang ada di Kota Tangerang. Sehingga nanti pergerakan dari program-program yang sudah dijabarkan melalui amanat musda dan rapat kerja ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Sehingga harapan umat di Kota Tangerang yang alhamdulillah semakin hari semakin tahun begitu besar antusias kepada Majelis Ulama untuk menjadi bagian yang menjawab persoalan-persoalan keumatan. Baik Kiai, luar biasa. Bahwa tadi sudah disampaikan Majelis Ulama Indonesia terdiri atau sebagai wadah sebagai lembaga fatwa dan sebagai lembaga dakwah, dan bahwa tadi adalah tidak sendirian, dan tentu saja di sini bahwa kehadiran atau pengurus Majelis Ulama Indonesia itu terdiri dari kelompok mana saja Kiai? Apakah di situ mungkin ada para ulama, para kiai atau ya begitu, para kesepuhan dan lain sebagainya, atau mungkin di situ ada tokoh masyarakat, atau mungkin ada para pada zuama, para ilmuwan dan sebagainya. Mungkin seperti apa Kiai? Bisa kita gambar? Ya, jadi Majelis Ulama ini kan tenda besar dari ormas-ormas yang ada dan diakui dari sisi keabsahan organisasi, kemudian organisasi keagamaan yang disepakati memang dia organisasi yang dalam ukhuwah Islamiyah itu disepakati, ya, itu hadir bersama di Majelis Ulama. Nah, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, kemudian organisasi lokal seperti di Tangerang ini ada Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, ada RMI, ada Format, ada kelompok perempuan, banyak sekali. Jadi kemudian kita rangkul sama-sama. Mereka punya perwakilan-perwakilan yang kemudian sama-sama ada di Majelis Ulama.
Nah, komposisi yang ada di MUI ya dengan 2 tugas fatwa dan dakwah, maka kemudian ada persentase. Baik. Persentase kira-kira 50% ini adalah kelompok ulama. Kelompok ulama itu dari pondok-pondok pesantren, dari para kiai, ya, para asatid yang memang mereka punya kapasitas di bidang keilmuan agama, kefakihan ya. Kefakihan. Betul. Luar biasa ya. Ini kira-kira 50%. Nah, kemudian karena persoalan umat ini tidak hanya persoalan agama, tapi persoalan sosial, persoalan ekonomi, kemudian persoalan lain, maka kita rekrut dari kelompok-kelompok ormas, kelompok-kelompok masyarakat. Ini ada para cendekiawan. Ya, sesuai dengan pembidangan. Ada yang ahli ekonomi, ahli hukum, ahli kesehatan, dan lain sebagainya. Luar biasa pakai. Nah, yang ketiga ya? Ada kelompok zu'ama. Zu'ama. Zu'ama ini adalah orang yang memang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat. Dia punya magnet tersendiri bagi umat di tengah-tengah di mana mereka hidup. Termasuk jadi, ada tim medis, tim dokter ada di dalam itu. Ya? Sebab ini juga persoalan keumatan. Ya, persoalan keumatan. Apalagi hari ini misalnya kita sedang berhadapan dengan situasi pandemi, ya, COVID-19. Ini kan persoalan kesehatan. Yang kemudian persoalan ini merembet kepada persoalan ekonomi. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini berpengaruh kepada persoalan keluarga. Pak Kiai, ini sangat menarik Pak Kiai. Jadi kita masih lanjutkan, kita tunggu yang satu ini Kiai sebentar. HOCL Family, solusi natural menjaga kebersihan rumah dan keluarga. Plus HOCL Family menghasilkan cairan disinfektan, sanitizer, dan sterilizer yang sangat natural, tanpa alkohol, dan aman untuk digunakan seluruh keluarga, juga untuk lingkungan. Hanya menggunakan air keran dan garam dapur. Air dan garam akan diproses selama 3 menit untuk menjadi cairan asam hipoklorit yang dapat berfungsi sebagai disinfektan, sanitizer, dan sterilizer yang aman digunakan di rumah. Mulai dari sterilkan peralatan bayi dan anak-anak, sampai membunuh bakteri dan kuman di perlengkapan sehari-hari yang digunakan keluarga. Plus HOCL, Disinfectant and Sanitizer Water Generator. Baik Kiai, luar biasa tadi atas penjelasan Pak Kiai. Untuk selanjutnya Kiai, yaitu bahwa metode tugas-tugas MUI dari fatwa dan dakwah tadi ini tidak cukup dengan hanya metode konvensional seperti halnya yang sudah kita lakukan, tapi selain itu kita harus mampu untuk bisa mengembangkan, menginovasikan dakwah ini agar tugas ke-MUI-an ini bisa, khususnya dakwah dan fatwa ini didengar oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat dan termasuk yang lainnya, bukan saja di lokal wilayah kebijakan di Kota Tangerang, tapi juga bisa globalisasi untuk nasional dan internasional Kiai. Kira-kira menurut Kiai ini dengan perkembangan teknologi seperti ini, apa perlu masuk ke wilayah itu Kiai? Ya. Baik, 2 tugas utama Majelis Ulama, fatwa dan dakwah, ya kan? Fatwa itu artinya adalah persoalan-persoalan hukum, baik, ya, hukum tentang keagamaan, yang kemudian penerapannya pada persoalan dakwah. Bagaimana hukum-hukum yang sudah ada dalam agama kita dan terjawab, ada persoalan-persoalan baru oleh fatwa-fatwa Majelis Ulama, bagaimana kemudian ini menjadi terapan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Ya. Nah, hari ini dunia, ya, termasuk Kota Tangerang, ini sudah tidak bisa menghindar dari globalisasi. Ya.
Artinya serapan-serapan informasi, serapan pengaruh dari daerah lain, Betul. dari negara yang tidak bisa kita hindari. Baik. Oleh katanya maka dakwah yang harus dilakukan hari ini tidak hanya dilakukan dengan cara-cara yang sudah kita Iya. lihat Iya. ya Iya. di majelis-majelis Tapi taklim. tidak menghilangkan kan Oh, tetap tidak. kan? Itu sebagai pokok ya. Betul. Oh, Itu ini hanya tetap penyimpangan jalan, ya. betul. Oh. Tetap jalan. Ya. Cara-cara dakwah yang sudah berjalan ya di Tetap jalan majelis terus, taklim, iya. ya di masjid-masjid, pondok-pondok pesantren segala macam. Baik. Tapi karena hari ini dunia sudah semakin luar biasa, apalagi hari ini kita kenal era digitalisasi. Digitalisasi. Ya, yang Jadi semakin- kita nggak boleh mundur atau nggak boleh diam di situ. Nggak bisa. Tapi- Majelis Ulama tidak bisa menghindar Harus maju ke wilayah dunia itu. teknologi. Oh. Nah, bagaimana kita masuk Iya. mengawal Baik. teknologi ini? Ini luar biasa nih konsep Pak Kiai ini cukup Iya. ke depan ini punya Harus, visi ya. visioner ini. Teknologi itu kan punya dua efek, ada efek positif, Baik. ada efek Negatif. negatif. Oh gitu. Begitu. Iya. Nah, bagaimana Majelis Ulama masuk? Mhm. Ya, dakwahnya ini ke teknologi. Teknologi. Iya. Jadi pemanfaatan atau fungsi teknologi ini MUI harus jeli ya, cermat untuk bisa Betul. menggunakan itu. Ya. Bagaimana agar media dakwah ini bisa berjalan gitu Kiai. Betul, Oh, iya. betul, Lanjut, iya. lanjut, semangat terus. Apalagi anak-anak milenial hari ini. Nah, Milenial, nah ini menjadi sasaran kita juga. Kalau kita biarkan anak-anak kita dengan cara-cara dakwah yang konvensional, baik. mereka nggak mau datang. Nah, betul. Nah, mereka lebih asik melihat Ah, gadget, handphone. Di betul, sana ada betul. Twitter, di sana ada Iya. YouTube. Mereka ada- lebih asik pegang HP itu ya. Betul. Nah, Termasuk baik. mereka belajar agama juga di sini. Itu yang cakep Kiai. Wah, luar biasa. Ini dakwah ini menyerap kemana-mana ya. Alhamdulillah, Nah, MUI Kota Tangerang ya sudah memulai. sudah memulai Ya, melalui komisi jadi, informatika, informatika, betul, kita khusus. sudah minta kepada teman-teman di komisi itu Iya, untuk membuat terobosan-terobosan dakwah melalui medsos. baik, baik, Ya. baik. Nah, di sana sudah dibuat. Dibuat Ah, ada ada- TV MUI Kota Tangerang begitu. Ya, ini yang terbaru. Yang terbaru. Betul. Begitu. Yang terbaru ada TV Majelis Ulama Indonesia Kota Kota Tangerang. Tangerang. Jadi Iya. khusus punya Kota Tangerang gitu ya. Betul. Oh, iya, Nanti iya. seluruh kegiatan keagamaan bukan saja MUI, Baik. tapi ormas-ormas lain yang berkoordinasi dengan Majelis Ulama Bisa kita akan kita liput. diliput. Dakwahnya betul. Dakwahnya. Bersama-sama Dan dengan ormas-ormas yang lain. ormas-ormas yang lain. Termasuk pemerintahan dalam melaksanakan Termasuk. sebuah kebijakan. Betul. Kita bisa Ya, kita berkolaborasi kolaborasi, betul. dalam hal ini. Iya. Oh iya iya iya. Sebab kita juga pengen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang berpihak kepada keumatan. Baik, baik, baik. Dan kemudian umat ini kan begitu luas Pak Kiai. Ya. Ini mungkin kita, apakah kira-kira menurut Pak Kiai nanti dari setiap komisi ini akan ikut masuk berperan dalam memberikan sebuah konten-konten dakwah ini? Oh iya harus. Dari Harus. komisi dakwah, Betul. komisi pendidikan, komisi hukum dan sebagainya. Betul. Bagaimana menurut Kiai? Betul, harus semua. Hmm. Kalau tidak dimanfaatkan teknologi ini, kita akan ditinggal oleh umat. Baik, baik, baik Kiai. Ditinggal. Iya. Jadi nanti komisi ekonomi, Hmm. komisi dakwah, komisi fatwa, Hmm. ya, kemudian komisi-komisi lain. ini Hubungan ini umat beragama di situ termasuk ada. ada hubungan antar umat beragama. Baik. Supaya ujaran-ujaran kebencian. Begitu, luar ini kan biasa. urusan antar agama. Iya. Atau kadang-kadang intern agama. Intern juga. agama. Ini di medsos terjadi. Oh. Nah, maka kita dorong semua komisi-komisi Iya. ya ini dalam tugas besar dakwahnya ini memanfaatkan media sosial. Kita Iya. sudah ada Baik. website Majelis Ulama. Baik. Nah, sudah hadir itu udah lama. Sudah hadir. Iya. Hmm. Nah, tinggal nanti masyarakat Kota Tangerang tinggal buka saja. Oh gitu. Iya, Iya. MUI Kota Tangerang apa begitu ya? Iya, baik, baik. ID begitu. Oh, gitu. Kemudian sudah ada WA-nya. WA-nya. Nah, Oh. WA, Hmm. WA, Baik. kemudian ada Instagram, Instagram, ada Twitternya, ada Twitter. dan lain sebagainya. Ya, seluruh jalur media sosial kita manfaatkan. Luar biasa. Ini Kota Tangerang sudah bisa memfasilitasi berbagai media ya, Iya, betul. untuk keumatan ya, Iya. dalam menerangkan dakwah dan fatwa ini. Betul. Baik, baik, baik Kiai. Baik Kiai, ini luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Pak Sama-sama. Kiai. Ini cukup luar biasa, sudah bisa menjelaskan kepada pemirsa. Demikian pemirsa yang sudah kami dialog dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Baijuri Khatib MA. Beliau sudah memaparkan sedemikian rupa. Maka kami dari TV MUI Kota Tangerang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.